Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami boleh ada Bapa. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami membawa hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk boleh merasakan hadirat-Mu. Shebenana kiano Abba. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Biarlah hadirat-Mu pagi hari ini memenuhi setiap kami. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah hormat dan puji kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Hanya bagi nama-Mu. We bless your name oh God. We bless your name. Amen. Haleluya. Engkau Allah yang hebat. Bersorak memuji-Mu Bapa. Let it get it.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Bapa, janji-Mu Bapa, menjadikanku hamba yang berkenan kepadamu. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu Bapa, mengikut-Mu Yesus, kesukaan hatiku.
Tak pernah berhenti Tuhan. Kami mengangkat pujian kami. Tak pernah berhenti Tuhan kami menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat kasih karunia-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Father. Yesus Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Yesus Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau berkati. Dan firman yang akan kami dengar Tuhan, biarlah bertumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat kami, puji kami hanya bagi-Mu. We will never stop singing for you Lord Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCJ selama sepekan melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari bersama berdoa dan menyembah dalam Mezbah Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 6-7 pagi via aplikasi Zoom. Mari bersama merasakan lawatan Tuhan. Di siang minggu ini akan terus berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 via aplikasi Zoom. Dan Jumat ini akan dilayani oleh Kak Rendra Himawan. HCC Service hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Ona Tahapari. Seusai ibadah online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCJ News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi saudaraku, ya selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin memberikan kepada saudara satu informasi yang mengenai gereja kita. Setelah kurang lebih hampir setahun ya, mungkin kurang lebih setahun ya saudara ya, kita tidak beribadah secara onsite. Nah dalam waktu dekat ini kita sedang mempersiapkan satu ibadah offline ya, supaya kita bisa kembali bersama-sama, walaupun dengan ibadah online akan tetap juga berjalan bersama-sama. Dan saudara,
kita baru-baru ini sedang bernegosiasi dan dalam proses yang terus maju untuk proses tanda tangan sebuah tempat ibadah baru. Ya, Anda bisa lihat foto-foto ini memang belum direnov, tapi kurang lebih sekitar 457 meter. Ya, berlokasi di Spasio Tower di lantai 11. Ya, saudara doakan. Ya, kita akan sewa di sana selama 5 tahun. Jadi kita akan punya tempat ibadah yang permanen. Kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di sana. Dan kita juga menjadikan tempat itu sebagai pusat untuk production. Ya, production bagi hal-hal yang kita akan sharingkan via online. Ya, saya berharap itu akan bisa menjangkau banyak jiwa, saudaraku. Ya, Anda juga dukung dalam doa. Dan kita juga diberikan keringanan untuk mengangsur selama 5 tahun, saudara. Ya, kurang lebih sekitar 2,5 M ya untuk kita menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun. Anda doakan, saudara, dan sama-sama kita berpartisipasi, sama-sama kita menabur, sama-sama kita menjadikan tempat ini menjadi tempat kita, rumah kita, saudara. Ya, selama hampir 5 tahun lah ya HCC ini berdiri dan Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, dan sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, memelihara seluruh jemaat dan juga memelihara keluarga hamba-hambanya. Ya, itu aja yang saya ingin informasikan kepada saudara, akan diupdate nanti per periode ya, mungkin per minggu, per 2 minggu supaya kita bisa sama-sama mengikutinya sampai nanti kita bisa menempatinya, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami selalu melihat anugerah demi anugerah Engkau sampaikan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih setiamu. Engkau Allah yang setia, Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang menyertai kami Tuhan, Engkau juga yang membangun hidup kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur, biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, memberikan kami satu rema, membuat kami bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itu menjadi berkat dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang journey of faith, ya, satu perjalanan iman. Kalau saudara melihat iman seseorang atau Anda melihat kehidupan iman dari para tokoh Alkitab yang menjadi contoh bagi kita, maka iman kita kepada Kristus itu adalah satu perjalanan. Tidak ada seseorang yang ketika dia mengenal Tuhan, imannya sudah matang. Tetapi seiring waktu, seiring perjalanannya bersama Tuhan, maka iman itu menjadi matang. Itulah sebabnya saya berkata bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan. Bukan sebuah titik saja atau titik tuju, bukan. Tetapi bisa meningkat. Karena Paulus pernah berkata, aku ini telah mengakhiri, ya, mengakhiri apa, saudara? Pertandingan iman. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Nah, itu dia. Berarti ada satu ada satu perjalanan, ya, ada satu jedah, saudara. Karena iman itu punya ukuran. Kalau imanmu sebesar, itu ukuran. Ya, ditinjau dari sudut waktu. Seharusnya. Nah, itu dia, saudara. Jadi kita tidak bisa berkata, yang penting saya percaya Yesus, saya punya iman kepada Tuhan, terus Anda tidak berkembang. Nah, salah tuh, saudara. Kita harus mengalami, berjalan. Ya, seperti yang ditulis di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 16 bagian A sampai dengan 17. Dikatakan begini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Perhatikan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Oke? Seperti ada tertulis, orang benar akan apa? Akan hidup oleh iman. Nah, perhatikan saudara. Jadi dimulai dari iman, kemudian dari iman yang satu dipimpin pada iman yang lain. Karena sebuah perjalanan itu punya musuh yang berbeda-beda. Punya medan yang berbeda-beda, punya musim yang berganti-ganti. Anda tidak bisa menggunakan iman yang sama, kemudian menghadapi musuh yang berbeda. Atau iman yang sama, Anda hadapi musim yang berganti. Anda harus mengalami peningkatan di dalam iman saudara. Anda harus mengalami berjalan, saudara. Sampai nanti tiba pada akhirnya Anda hidup oleh iman. Supaya apa, saudara? Supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa menjadi sempurna. Ya, nah saya tuliskan begini, saudara. Dari iman kepada iman itu adalah satu perjalanan dimulai dari dasar, kemudian penglihatan, pengalaman, pengertian, sampai pada bukti. Ya, gimana Pak menjelaskannya? Begini loh saudara. Setiap orang itu pasti punya titik awal, garis start. Disitulah iman itu diletakkan. Disitulah dasar itu ditaruh. Seperti saya saudara, saya mengenal Tuhan, dasar iman saya kepada Yesus itu ketika umur 19 tahun. Ketika saya diajak oleh teman saya ke sebuah gereja, dan di gereja itu ketika menyembah, saya nangis saudara, dan saya merasa saya butuh Tuhan. Nah, itulah dasarnya. Setiap orang berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda saudara. Tetapi saudara, dasar itu tidak bisa, iman itu tidak bisa hanya di situ. Harus mengalami pertumbuhan. Harus mengalami perjalanan sehingga mengalami apa? Perkembangan. Ayub pernah bilang begini, dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ya, ini terjemahan baru. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kapan itu saudara? Pasti di pasal 1. Dia hidup saleh, dia takut Tuhan, dia jauhi kejahatan. Karena dia dengar dari kata orang bahwa Tuhan akan memberkati orang seperti itu. Tapi saudara dia berkata, tetapi sekarang di pasal 42, setelah melewati banyak hal, di akhir atau di masa-masa kematangannya, dia berkata, sekarang mataku memandang engkau. Artinya apa saudara? Kata orang tidak lagi dibutuhkan. Karena itu bukan lagi mempengaruhi keyakinannya. Karena dia sekarang diyakinkan oleh pengalamannya. Itu yang saya katakan dari dasar menuju kepada bukti. Dari diberitahu orang menuju kepada pengalaman. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dahulu pengetahuanku tentang engkau, perhatikan, hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan apa? Dengan berhadapan muka. Nah, jadi Ayub mau berkata saudara bahwa saya hari ini itu bukan langsung jadi. Tetapi ada satu perjalanan yang saya lewati sehingga hari ini saya mengalami Tuhan. Apa yang dulunya dari kata orang, ya, iman saya diletakkan oleh orang lain, iman saya diletakkan oleh pengkhotbah, iman saya diletakkan oleh apa, saudara? Oleh teman saya. Sekarang saya sudah ngalami. Nah,
Kalau kita bisa terus berjalan dalam iman kita, maka iman kita akan bertumbuh dan akhirnya kita akan kokoh dan kuat berakar di dalam Tuhan. Setiap orang harus mengalami perjalanan imannya sendiri. Ya, tidak bisa saudara Anda nunut sama orang lain, tidak bisa. Nah, itu sebabnya saya ingin menjelaskan kepada saudara pada hari ini tentang seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Nah, Abraham ini melewati tahap-tahap dalam perjalanannya. Sehingga dia sampai pada satu titik terakhir, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, bagaimana saudara dimulainya? Kalau saudara membaca kisahnya Abraham, saya juga yakin kita mengalami hal yang sama. Apa yang Abraham alami, juga harus kita alami. Apa yang Abraham alami, kita juga akan alami, saudara. Ya, bukan berarti kita ikut hidupnya dia, tetapi prinsip-prinsip yang sama yang Tuhan kerjakan dalam diri Abraham akan dikerjakan juga dalam hidup orang percaya. Yang pertama, saudara, perjalanan iman dimulai dengan sebuah perjumpaan. Kalau saudara tidak melewati ini, maka itu sebuah pertanyaan dan sebuah keraguan bagi iman kita sampai garis akhir apa tidak. Kalau iman kita adalah sebuah iman ikut-ikutan, saudara, bukan sebuah dasar yang diletakkan oleh perjumpaan dengan Kristus, maka itu akan menjadi masalah pada akhirnya. Abraham itu mengalami sebuah perjumpaan, saudara. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, dia masih Abram, saudara, bukan Abraham. Dia bukan bapak orang beriman, dia Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan apa? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, perhatikan saudara, di garis start biasanya iman itu dimulai dengan sebuah perjumpaan. Allah menjumpai dia. Ya, saudara, Allah menjumpai dia, saudara. Sebuah panggilan, inisiatif yang datang daripada Tuhan dan Abraham memberi respon. Jadi, iman kita dimulai dari sebuah perjumpaan. Coba tanya diri saudara, kapan pertama kali Anda kenal Yesus sungguh-sungguh? Kapan Anda dijamah Tuhan pertama kali? Sebenarnya itulah perjumpaan. Saya sudah dengar banyak tentang Tuhan dulu, tapi saya nggak pernah rasa sesuatu dalam hati saya. Sampai umur 19 tahun, saya merasakan Tuhan, saya mengalami perjumpaan, dan saya menyerahkan diri saya. Anda berkata mungkin, Pak, saya anak pendeta. Saya lahir sudah Kristen. Ya, itu status saudara. Tapi saudara belum mengalami perjumpaan. Anda harus mengalami perjumpaan, saudara. Ya, setiap orang harus mengalami perjumpaan ini. Karena itulah yang menghubungkan kita, saudara, dengan Yesus. Ya, saya sebut ini sebagai panggilan. Seperti Abraham. Karena tidak ada orang yang datang kepada Tuhan kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam Filipi pasal 2:13 dikatakan begini. Karena Allah lah, perhatikan, yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Menurut kerelaannya. Nah, disinilah saudara kita harus tahu setiap perjalanan iman selalu dimulai pada garis awal, pada garis start yang disebut sebagai perjumpaan. Dan saya mau bilang sama saudara, perjumpaan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur bisa kenal Yesus. Musa itu sedang menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba Tuhan menarik perhatiannya dengan semak yang terbakar. Benar gak saudara? Inisiatifnya siapa? Tuhan.
Nuh itu biasa aja saudara. Hidupnya sehari-hari. Tapi malaikat Tuhan mendatangi dia. Dan menyampaikan sesuatu pesan kepada dia. Siapa lagi saudara? Paulus. Secara logika dia ambil surat. Dia pengen datang kepada setiap orang Kristen. Kemudian dia mau tangkap saudara. Tapi saudara di tengah jalan tiba-tiba ada suara yang datang kepada dia, hanya dia yang mendengar. Teman seperjalanan tidak mendengarnya. Itu inisiatif Tuhan. Dan disitulah mereka mengalami titik awal dari perjalanan iman mereka, saudaraku. Coba ingat-ingat baik-baik saudara, apa yang pernah membuat saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ada orang dijumpai ketika dia sakit. Tuhan membuka matanya tentang kemahakuasaan Tuhan. Justru ketika dia sakit. Lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika dia dalam keadaan sakit. Ada orang yang dijumpai Tuhan lewat masalah. Pernikahannya hancur, kesulitan ekonomi. Ngalami. Ada juga orang yang dijumpai Tuhan lewat ibadah. Saudara, pelayanan online kita, itu ada beberapa orang ngalami baptisan Roh Kudus. Ya, bahkan ada yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia sendiri heran saudara, sambil menyembah Tuhan, tiba-tiba dia penuh Roh Kudus. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ada juga satu kesaksian ketika lagi didoakan saudara, ketika lagi didoakan, dia merasa ada tangan yang keluar dari handphonenya dia, kayak TV begitu saudara, terus tumpan tangan. Nah itu siapa yang mengerjakannya? Kuasa Tuhan. Nah itulah yang saya katakan, kalau saudara pernah ngalami itu, itulah dasar. Yang tadi saya bilang saudara. Nah iman seperti ini adalah iman yang menyelamatkan. Itu harus berkembang. Karena apa? Karena iman itu adalah sebuah perjalanan. Anda tidak bisa terus ada di masa-masa di mana Tuhan menjamah saudara. Anda jadi kanak-kanak. Harus ngalami perkembangan saudara. Sama seperti Abraham. Dia tidak hanya dengar, aku dipanggil ya, iya dipanggil. Aku dipanggil ya, iya dipanggil. Dan uniknya Abraham saudara, ketika dia dipanggil, Abram, kamu pergi ya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana itu Tuhan? Tuhan tidak ngomong. Bayangin saudara. Sejak awal, waktu dia dipanggil, Tuhan sudah ngomong sesuatu yang menyangkut masalah imannya. Coba saudara perhatikan, kenapa Anda bertobat dan percaya kepada Yesus? Pernah ketemu Yesus? Gak pernah kan? Pernah pegang dia, pernah lihat dia? Enggak kan? Kenapa Anda percaya? Karena Anda punya iman. Nah disitulah saudara, Anda harus menyadari. Ternyata Tuhan telah memanggil saya, tapi jangan tetap di situ, Anda harus berjalan maju. Berjalan dalam iman saudara. Sama seperti Abraham. Di titik yang pertama dia ketemu sama Tuhan, dia terus berjalan sampai dia tiba di titik yang kedua. Dan saya yakin saudara, Tuhan juga mau kita mengalami hal yang sama. Yang saya sebut sebagai apa? Pelepasan hak-hak. Wah, itu apa Pak? Pelepasan hak. Saudara begini saudara, waktu Tuhan panggil Abraham saudara, Tuhan tidak langsung menunjukkan kepada dia tanah Kanaan. Tetapi dia melewati tahap pelepasan hak. Panggilan Tuhan kepada kita itu dalam keadaan raw material, artinya materi mentah. Kita ini bahan mentah, belum jadi. Seperti seorang penjunan yang ngambil tanah liat dari lumpur. Itu raw material, materi mentah, belum jadi apa-apa. Dia harus mengalami proses. Siapa kita yang dipanggil oleh Tuhan, terus langsung melayani Tuhan? Sulit saudaraku. Kita akan mengalami dulu pelepasan hak.
Berapa lama Pak? Tergantung respon. Ya, Abraham mengalami ini saudara. Tuhan ajar dia yang pertama pergi dari Ur Kasdim. Apa itu Ur Kasdim saudara? Ur Kasdim itu adalah kehidupan tanpa Kristus. Ur Kasdim adalah tempat kelahirannya yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, tinggalkan manusia lama. Tapi enak Tuhan, hidup tanpa aturan. Enak Tuhan, hidup gak usah takut-takut buat salah. Loh kan tidak tahu. Mau nipu aja. Mau marah aja. Pukul istri aja. Tidak ada nurani yang ngomong, itu dosa loh. Enak Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Itu kehidupan lama. Kamu tidak bisa akan hidup oleh iman, jadi bapak orang beriman, kalau engkau tidak mau ngalami tahap ini. Sehingga saudara, dari Ur Kasdim, kehidupan tanpa Tuhan, dia harus pergi. Meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan pergaulannya. Ya saudara, kemudian apa lagi saudara? Dia meninggalkan Terah. Siapa Terah? Terah itu papanya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu pergi ya. Dia enggak suruh ngajak Terah. Tapi enggak tahu ini Abraham, dia pergi ajak papanya. Papanya ajak Lot. Ya komplit lah saudara. Panggilan pribadi menjadi panggilan rame-rame. Panggilan pribadi menjadi panggilan sekampung. Tuhan enggak suruh bawa Terah. Tuhan enggak suruh bawa Lot. Tapi Abraham dengar panggilan itu, dia bilang, Papa, ayo Pak kita pergi. Karena Abraham ngomong sama Terah, akhirnya yang memimpin perjalanan adalah Terah, bukan Abraham. Kalau Anda baca baik-baik di kisah ini, saudara, mereka tidak pergi ke Kanaan. Mereka pergi ke Haran. Siapa itu Terah, saudaraku? Apa gambaran Terah dalam kehidupan Abraham? Gambaran Terah dalam kehidupan Abraham adalah tradisi-tradisi lama. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengenal Yesus tanpa kita meninggalkan tradisi-tradisi agamawi kita, penyembahan-penyembahan berhala kita, paradigma-paradigma lama kita. Yang kita sudah warisi dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, turun-temurun saudara. Kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan pribadi Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara, kita masih berpegang pada kepercayaan-kepercayaan lama. Ada orang Kristen saudara, masih percaya guamnya. Ada orang Kristen masih percaya hari-hari baik. Ada orang Kristen masih percaya kepada apa saudara? Kepada horoskop. Ada orang Kristen yang masih percaya kepada apa? Kepada tradisi-tradisi yang tidak sesuai firman Tuhan. Masih percaya pada orang-orang pintar, ramalan-ramalan nasib. Itu namanya saudara, mereka mau bertumbuh dalam satu perjalanan tetapi tidak mau melepaskan hak-haknya. Makanya saudara, Abraham dan mengerjakan itu Tuhan mengerjakan itu di dalam Abraham. Kalau saudara mau mengalami perjalanan iman Anda sukses, saudara harus mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Ya. Kemudian apa saudara? Setelah Terah mati, berfirmanlah lagi Tuhan. Unik. Tuhan berfirman di Ur Kasdim, dia pergi. Tapi Terah memimpin. Tiba di Haran, Tuhan diam. 10 tahun. Terah mati, Tuhan ngomong. Terahnya mati, dia pergi bawa Lot. Nah sampai di tengah-tengah saudara perjalanan itu, Abraham harus memutuskan untuk berpisah dengan Lot. Siapa Lot? Oh, Lot keponakannya, iya tahu. Tetapi Lot itu adalah gambaran dari penghalang-penghalang Abraham. Arti Lot dalam bahasa asli adalah tirai, selubung.
Nah, Lot itu orang benar, tapi dia bukan orang kudus. Dia bukan orang yang hidup taat pada Tuhan. Dia orang yang kompromi. Dan saudara, ini menjadi masalah bagi Abraham. Ketika Lot pergi ke Sodom dan Gomora, kemudian terjadi perang di sana, dia ditawan saudara, Abraham harus ngurusin dia lagi. Ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, saudara, ya, ketika dia melihat Lot di sana, Abraham harus bersyafaat untuk Lot. Bukan berarti tidak boleh bersyafaat, tapi saya mau bilang, saudara, bahwa kadang-kadang Tuhan memisahkan kita dari pergaulan-pergaulan kita yang menarik kita ke belakang. Kalau Anda sudah menikah, kemudian saudara masih suka bergaul dengan teman-teman saudara tanpa melibatkan istrimu, engkau masih merasa saya ini seperti orang bujang. Ada waktu buat istri, ada waktu buat teman. Itu nanti jadi masalah. Kita suka begitu saudara. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi kepada dunia kita juga bergaul dan kita hidup di dalamnya, kita bahkan kompromi dengan dunia ini. Alkitab berkata kepada kita, jika engkau mau perjalanan imanmu sukses, lepaskan dan berpisah dengan Lot. Berpisah dengan pergaulan-pergaulan buruk. Berpisah dengan teman-teman yang menyesatkan engkau, yang menarik engkau turun. Karena apa saudara? Siapa yang duduk dalam kumpulan pencemooh, ya satu saat nanti dia akan jatuh di sana saudara. Setelah dia melewati itu saudara, hak apa lagi yang Tuhan ingin kikis dalam hidup Abraham? Yaitu Hagar. Siapa gambaran Hagar? Hagar itu adalah pelayan daripada Sarah, tetapi karena Sarah tidak bisa punya anak, saudara, akhirnya dia menganjurkan kepada Abraham untuk mengambil Hagar, ya, tidur dengan Hagar supaya dapat anak. Apa gambaran Hagar, saudara? Hagar adalah gambaran kesalahan-kesalahan. Kalau kita mau ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali saudara, kesalahan-kesalahan masa lalu kita, kegagalan-kegagalan masa lalu kita, itu menjadi penghalang untuk kita mengenal dan melihat Tuhan yang hebat itu, saudaraku. Saudara, kita harus beres, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain. Siapa yang tidak punya kesalahan? Tetapi kesalahan itu seringkali masih mengikat kita, masih menawan kita, saudara. Ini yang Tuhan ajar kepada Abraham, kamu harus mengusir Hagar. Karena Hagar itu bukan kesalahan yang harus disimpan, tapi harus dibereskan. Jangan lagi menjadi pengikat bagi kita, saudaraku. Ya, bukan berarti kesalahan kita lupakan atau kesalahan kita perbuat dan tidak bertanggung jawab. Tetapi maksud saya adalah kadang-kadang perasaan bersalah, saudara, rasa gagal menawan kita di masa lalu. Kita harus lepas dari penjara itu dan kita harus maju. Karena di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan. Di dalam Tuhan Allah memberikan kepada kita kebenaran dan kita dimerdekakan, saudaraku. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa yang sukar, saudara. Saya pernah cerita kepada saudara. Ya, ada seorang ibu, ya, pernah aborsi beberapa tahun yang lalu, saudara. Puluhan tahun yang lalu. Saat berjumpa dengan kami, saudara, dia tidak bisa menyembah Tuhan dan dia sulit sekali berkonsentrasi. Sampai satu kali dia mendengar suara baby nangis, saudara. Dan dia bilang, siapa yang nangis ya? Datang kepada kami, tanya, saudara. Saya bilang, saya tidak tahu siapa yang nangis. Tapi saya tiba-tiba diberi hikmat, saya ngomong sama dia. Apakah ibu pernah aborsi? Dia bilang, saya pernah aborsi 2 kali. Dan sampai hari ini saya merasa saya orang yang berdosa, Tuhan tidak akan terima saya. Ibu sudah minta ampun? Sudah Pak, tapi rasa bersalah itu masih ada. Layani saudara, akhirnya bebas. Iblis itu pendakwah. Iblis selalu ingatkan kita pada masa lalu. Tapi Tuhan selalu membangun kita ke masa depan. Dan Tuhan berkata, kamu tidak bisa jalan maju nak. Kalau hidupmu jadi tawanan. Kesalahan-kesalahan memang kamu buat. Tapi kamu harus berhasil mengalahkannya. Kamu harus berhasil mengatasinya.
Kamu harus berhasil membereskannya. Dan saudara, yang hak yang kelima yang Tuhan proses dalam hidupnya Abraham itu adalah Ishak. Siapa gambaran Ishak? Ishak adalah yang paling dia kasihi. Bayangkan aja saudara, puluhan tahun nunggu anak, sampai sudah hopeless, sampai ketika Tuhan kasih janji dia sampai ketawa saudara. Baik dia, istrinya juga ketawa. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan, umur segini, istri sudah menopause, terus dikasih janji, jangan iming-iming. Jadi dia sendiri nggak menyangka bahwa dia bakal punya anak. Sekarang anak itu sudah ada, umurnya kira-kira belasan tahun. Tuhan bilang, bawa ke gunung yang saya tunjukkan, ke gunung Allah dan korbankan dia. Saudara, itu ujian terakhir. Apa yang Anda paling kasihi? Hobi saudara. Apa yang Anda paling sayang? Oh, gadget saudara. Jadi DC kami kadang-kadang diskusi dan guyon saudara. Kalau HP tidak ada katanya, separuh jiwa pergi katanya. Mungkin itu saudara. Saya pernah cerita enggak ya saudara ya, ada seorang hamba Tuhan, ya dia sudah meninggal sih, tapi dia pernah menulis satu buku bagus sekali ya, dan saya juga pernah membacanya. Enggak tahu dia saat itu memang ada kontroversi dengan hidupnya, tapi dia cerita kesaksiannya saudara. Dia bilang begini, istriku itu suka sekali nonton TV. Ini sudah beberapa tahun yang lalu saudara ya. Sampai dia bilang, mama berdoa. Tunggu sebentar ya, nonton TV. Akhirnya nonton TV saudara, setelah nonton ngantuk. Satu kali dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tegurlah istriku Tuhan. Supaya dia sadar Tuhan. Supaya dia sadar, dia tahu mencari Tuhan. Saya sudah ngomongin tapi suaranya lebih besar daripada saya. Saudara tahu saudara, satu pagi, ini dalam bukunya dia dan dalam ceritanya dia. Waktu dia bangun saudara, istrinya tiba-tiba teriak, Pa. Oh ada apa ma? Ada maling katanya. Loh ada pencuri. Loh apa yang hilang? Yang biasa begitu saudara. Anda tahu enggak saudara? Tidak ada yang hilang saudara. Kecuali TV. Kecuali TV saudara. TV-nya dicuri. Barang-barang lain apa semua enggak ada yang hilang. TV tok. Sampai dia bilang aduh Tuhan jawab doaku. Begitu loh saudara. Nah itu hanyalah satu kisah-kisah kecil saja. Yang mungkin saudara pikir TV apa sih? Abraham, Ishak yang diminta. Apa yang selama ini dalam hatimu sebenarnya Anda tahu. Tuhan gak suka. Pasti Anda tahu. Anda jangan lihat saya dan saudara pura-pura bingung. Kira-kira apa ya Pak ya? Ya pasti Anda tahu lah saudara. Apa yang selama ini dalam hati nuranimu Tuhan selalu minta? Jangan nak. Too much time. Terlalu banyak waktu di sana. Terlalu banyak konsentrasi di sana. Sampai kau lupa Tuhan. Hal-hal yang kau kasihi itulah kadang-kadang Tuhan proses. Setiap perjalanan Anda pasti lewat titik ini. Lulus atau tidak. Bersyukur saudara, contoh ini Abraham lulus. Kalau kita saudara, mungkin 3 lulus, 2 belum. Mungkin 1 lulus, mungkin 5-5-nya belum saudara. Makanya kita berputar-putar di padang gurun. Putar-putar terus tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena pengikisannya berjalan lambat. Pak boleh nggak dilewati Pak? Nggak bisa. Kalau lempung itu diambil, tanah liat itu diambil, nolak diproses, nolak dibersihkan, terus mau dipajang. Atau langsung dibangun, langsung dibakar, rusak saudara. Gak bisa. Jadi kita harus melewati pengikisan daging dulu. Yang namanya pelepasan hak. Nah yang ketiga ya. Yang ketiga saudara, yang kita akan jumpai dalam perjalanan kita, itu adalah ujian-ujian. Ya. Abraham melewati ini saudara, selain dia diajar untuk melepaskan haknya saudara, tapi dia juga diuji saudara. Ya, apa yang diuji? Coba lihat dalam Kejadian 22, kita ambil poin yang kelima tadi dan kita kupas lebih dalam karena itu punya 2 arti sebenarnya.
Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan apa? Yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan, saudara. Jadi anak yang tunggal ini itu diminta Tuhan. Sebenarnya saudara, apa sih maksudnya? Kalau kita sudah baca kisah ini, kita tahu diuji. Coba Anda jadi Abraham. Kepikir enggak Anda diuji? Enggak loh. Mungkin Abraham berpikir waktu dia jalan begitu subuh-subuh, ya Tuhan bilang, Bram, guyon, enggak jadi. Waduh saudara, mungkin dia berharap begitu saudara. Enggak Tuhan diam. Benar-benar Tuhan mau tahu apa sih isi hatinya Abraham ini. Ujian-ujian dalam hidup kita saudara seringkali datang. Apa itu saudara? Ikut Tuhan, ngalami kegagalan, Anda diuji. Ini kan Abraham bisa bilang saudara, loh Tuhan, aku loh tidak minta anak sebenarnya. Cuman kamu kan sudah janji, ya makanya aku tagih. Itu pun tunggu lama. Masakan Tuhan sudah nunggu sekian lama. Suruh lihat bintang, suruh lihat pasir di laut. Kayak begitu keturunanmu. Masa sekarang Tuhan minta? Iya toh saudara. Kalau memang Tuhan mau ambil, ya jangan dikasih lah. Supaya jangan saya kecewa. Kan begitu saudara. Nah sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah ikut Tuhan. Kita bahkan dijanjikan oleh firman Allah, dia menyertai, dia melindungi. Tapi buktinya sekarang saudaraku. Kita ngalami masa-masa sulit. Pernikahan kita juga kena badai. Suami kita tiba-tiba dibawa wewe gombel. Anak kita tiba-tiba sakit. Masalah silih berganti datang saudara. Tapi kita bilang, Tuhan saya kan sudah percaya Tuhan. Saya kan sudah melayani Tuhan. Justru itulah hubungan itu akan diuji. Sekuat apa sih? Komitmen itu akan diuji. Sekuat apa sih? Cinta itu akan diuji. Sekuat apa sih? Itu dia saudaraku. Jadi dalam sebuah perjalanan kita akan melewati ini. Yusuf itu dijanjikan lewat mimpi sama Tuhan. Dikasih sebuah vision. Tapi tidak langsung dia jadi Perdana Menteri. Tidak saudara. Diuji dulu, setia enggak? Sumur, setia enggak? Rumah Potifar, jadi budak, setia enggak? Digoda, setia enggak? Di penjara, setia enggak? Itu diuji saudara. Nah, saudara perhatikan, waktu akan dibunuh, saudara, Tuhan bilang begini dalam Kejadian 22 ayat 12. Jangan kau sakiti anak itu, atau kau apa-apakan dia, kata Tuhan melalui malaikat itu. Sama-sama kita baca, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, saudara. Karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang Yang tunggal kepadaku. Karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kita diuji saudara. Karakter kita terus menerus diuji. Kesabaran kita terus menerus diuji. Kemurahan hati kita terus menerus diuji saudara. Saya mau bilang sama saudara jemaat ya. Ini pesan gembala lah saudara. Jadilah jemaat yang bertumbuh. Jadi jemaat yang dewasa. Konflik kiri kanan, tidak puas, kecewa itu terjadi dalam hidup manusia. Tapi respon kita harus benar. Ya. Jangan kayak kanak-kanak yang dipimpin oleh perasaannya, logikanya segala macam, hatinya, saudara. Jadilah dewasa. Ya. Jadi dewasa saudara. Jangan habis energi ngomongin orang terus saudara. Kecewanya diumbar terus. Jadi dewasa saudara. Itu ujian.
Kita diuji dengan orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Support pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mau datang, saudara. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kejar apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Hidup berkenan. Ya, apapun proses yang terjadi, yang kita hadapi, enggak apa-apa, saudara. Kita sedang dikikis. Jangankan saudara, kami pun sebagai hamba Tuhan, kami masih diproses. Tapi itulah ujian. Dan setiap orang yang mau melewati itu, saudara, itu pasti akan ketemu titik ini. Ya, Anda jalan dari dasar, ketemu dalam perjumpaan, Anda jalan, waduh enjoy, kenal Tuhan luar biasa, hatiku senang, waduh aku diberkati. Sampai plak, kaget saudara. Kok Tuhan minta ini, proses ini, proses ini. Iya, supaya Anda murni. Sudah begitu saudara jalan lagi, aku sudah bebas, sudah merdeka, sudah dibersihkan, plak, kena lagi ujian saudaraku. Memang begitu. Makanya supaya apa saudara? Supaya dari iman, memimpin kepada iman, supaya engkau ngalami saudara, kemuliaan, anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan. Itu yang saya mau bilang saudara pada poin terakhir ini. Kemuliaan disediakan Tuhan bagi Abraham. Yakobus pasal 2:21, bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, saudara. Dia sampai kepada satu titik seperti Paulus berkata, aku menyelesaikan pertandingan, aku sampai di garis akhir dan aku memelihara iman. Dan kalau saudara baca selanjutnya saudaraku di ayat yang terakhir, dalam Kejadian 12:1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu dasar, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Aku akan membuat saudara, membuat, diproses, diuji saudara, supaya kemuliaan jadi bangsa yang besar. Kemudian memberkati engkau, kemudian namamu masyhur, kemudian akan jadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan jadi berkat. Akan mendapat berkat. Kita ini adalah bagian dari kemuliaan yang Abraham terima. Karena ada satu pribadi yang mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman. Yang mau dikikis segala hak-haknya, yang mau diuji dan berhasil lulus. Sehingga kemuliaan yang diberikan kepada dia oleh Tuhan, itu dia bagikan kepada kita dan kita menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Kalau hidupmu mau jadi berkat, kalau hidupmu mau dipakai sama Tuhan, izinkan Tuhan membawa saudara dalam satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan dia berjanji buat kita, aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang Anda alami hari ini, saudaraku. Ingatlah, ini bagian dari sebuah perjalanan. Pak, naik gunung susah, Pak. Kalau itu jalan yang harus Anda lewati, Anda mau lewat mana? Kalau saudara bilang, aku tidak mau naik gunung dah. Aku mau berkemah di kaki gunung. Anda tidak pernah sampai. Kalau Yesus mau berkata, aku tidak mau minum cawan ini. Aku tidak mau lewat salib. Tidak ada penebusan. Kalau saudara berkata, saya mau pergi ke sebuah tempat kemuliaan upah daripada Tuhan. Tapi lewat lihat jalannya, aku tidak mau pergi. Anda tidak pernah sampai. Anda diselamatkan oleh iman. Lewat panggilan Tuhan. Tetapi saudara harus terus bertumbuh dalam iman. Supaya iman saudara dimurnikan dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Mari saudaraku, jangan jadi Kristen kanak-kanak. Jangan jadi orang percaya yang kanak-kanak. Ayo grow, ayo bertumbuh saudaraku. Ada yang bilang, online aku tidak bisa bertumbuh. Itu semua respon kita. Orang-orang di pedalaman, orang-orang yang tidak punya fasilitas, itu bisa bertumbuh. Orang-orang di belahan dunia yang lain, Alkitab aja sukar. Listrik aja susah, bisa bertumbuh. Semua kita bisa bertumbuh. Karena ada Roh Kudus yang bergerak di seluruh dunia dan dimanapun. Hanya kita saja yang punya banyak alasan. Kita bisa bertumbuh, saudaraku. Asalkan Anda mau melewati tahap-tahapnya. Anda rela hati, saudaraku. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dan kita akan melihatnya bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Datang kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Di titik manakah saat ini dalam perjalanan imanmu engkau sedang terpuruk? Engkau merasa sakit ketika dikikis satu demi satu. Engkau merasa sakit ketika hakmu diambil satu demi satu. Engkau teriak, engkau berontak sama Tuhan. Engkau mulai ngomong jasa-jasamu. Karena engkau merasa itu hakmu. Itu kesenanganmu. Tapi satu demi satu diambil. Seolah-olah Tuhan jahat. Tapi saya mau bilang sama saudara, perjalanan iman yang benar memang harus melewati fase itu. Kalau engkau mau melihat kemuliaan yang Tuhan siapkan, maka di titik itu saudaraku, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang concern untuk membangun hidupmu.
hakmu untuk dihargai tidak engkau dapatkan. Engkau mulai kecewa, engkau mulai ninggalkan pelayanan. Tahukah saudara, Paulus pernah berkata, kalau kami ini sudah melakukan segala sesuatu, kami harus bilang, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Atau mungkin engkau sudah lakukan, ngalami itu lama. Tapi hari ini ada ujian-ujian datang dalam hidupmu. Dan sudah sekian lama engkau diuji terus, engkau diuji kesabaranmu, diuji pengampunan dan hatimu. Saya nggak tahu di tahap manakah Anda hari ini. Tapi kalau Anda ngalami salah satu dari yang saya sebutkan, maka Anda sedang ada di track yang benar. Karena Abraham pun mengalami yang sama. Mari buka tangan saudara, angkat ke atas yang satu engkau taruh di hatimu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa supaya setiap proses demi proses, setiap tahap demi tahap, kami lewati dengan ucapan syukur karena Tuhan bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa, Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan mereka yang lemah. Karena tidak ada satu bagian pun yang akan Tuhan lewatkan untuk menjadikan kami anak-anak ilahi. Orang-orang yang kudus di masa-masa akhir. Tuhan, biar Engkau selesai dengan pekerjaan-Mu di dalam kami. Sampai Engkau dapati kami berkenan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Roh Kudus, biarlah turun dalam hidup kita masing-masing. Penghiburan dari Roh-Nya, kemampuan daripada Roh-Nya, itu diberikan kepada kita semua, supaya kita bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa saudaraku, bagi proses pengadaan, untuk tempat ibadah kita yang permanen. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau Engkau membuka jalan untuk Spasio Tower lantai 11. Apa yang Engkau sudah mulai, mari Tuhan Engkau selesaikan. Kami bukan menarik Engkau dalam tujuan kami, tapi kami menyerahkan diri kami kepada tujuan-Mu. Karena jalan-jalan kami lebih rendah daripada jalan-jalan-Mu. Karena rencana kami lebih kecil daripada rencana-Mu. Engkau yang tahu masa depan. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan percayakan, kami mengangkat tangan kami berdoa. Kalau ini adalah untuk kami, kalau ini adalah bagian yang ditentukan Tuhan bagi kami, biarlah terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab. Karena kami percaya, kami bersama dengan Tuhan. Kami punya Allah yang mampu. Kami punya Tuhan yang hebat. Diberkati seluruh jemaat. Diberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah, kasih setia dalam setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kehidupan setiap kehidupan. Dan pekerjaan demi pekerjaan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati kita. Sampai kita jumpa lagi pada besok pagi dalam mesbah pagi kita. Tuhan berkati.